Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai di Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti biasa di channel YouTube Orang Timur TV, saya selalu menyajikan cuplikan-cuplikan video yang kocak dan ngakak namun berkualitas. Dan saya berharap cuplikan-cuplikan video saya kali ini bisa menghibur pemirsa sekalian di mana saja kalian berada. Dan semoga saja ada poin-poin atau ada cuplikan-cuplikan video yang bisa mengedukasi dan menambah wawasan kita dalam kehidupan berpolitik. Terlebih khusus dengan fenomena-fenomena politik yang terus berkembang dari hari ke hari menjelang pemilu 2024 ini. Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya bersama rakyat, selalu bersama rakyat. Buat Pak Prabowo yang terhormat, rakyat yang mana yang Bapak maksud? Perlu Bapak ketahui, salah satu yang memicu kami untuk melakukan aksi mengepung KPU adalah pidato Bapak yang tidak bisa menerima kekalahan di dalam Pilpres 2019 yang mengatakan di sana ada kecurangan. Itu Pak yang memicu kami ikut aksi mengepung KPU yang dimana di sana banyak korban yang terluka. Di antaranya saya yang harus menghindar dari peluru air mata, gas air mata yang dilancarkan oleh para aparat. Jadi kalau Bapak sekarang berkata bersama rakyat, rakyat yang mana? Pendukung-pendukung Bapak yang sudah berkorban, materi, tenaga, bahkan rela dengan nyawanya taruhannya untuk memperjuangkan mendukung Bapak di 2019. Itu yang membuat kami kecewa, Pak. Itu yang membuat kami memutar haluan untuk tidak memilih Bapak lagi dan mencatat Bapak sebagai orang yang tidak konsisten dengan ucapan dan janji-janji Bapak. Kami sudah sangat kecewa dengan apa yang Bapak lakukan. Bapak mengatakan bergabung dengan rezim ingin membangun bangsa. Apakah Bapak lupa bahwa dalam trias politika berada di oposisi juga bisa ikut membangun bangsa dengan menjadi oposisi yang baik, mengawal kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Jadi Pak, lupakan omong kosong yang akan berjuang demi rakyat. Jadi, mohon maaf, kami sudah tidak percaya dengan segala ucapan Bapak. Jelas ya, bagaimana pendukung Prabowo pada tahun 2019 silam akhirnya harus menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa kami bersama rakyat. Rakyat yang mana? Jadi saya sangat sepakat dengan buah pikirannya yang begitu berlian dan saya sangat apresiasi karena beliau ini sudah sadar, sudah insaf bahwa seorang Prabowo Subianto itu rupa-rupanya dia tetap dengan karakternya yang arogan, yang otoriter, yang sifatnya hanya mau mengadu domba kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah ungkapan kejujuran yang disampaikan oleh pendukung Prabowo Subianto pada tahun 2019 silam. Semoga saja cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita bahwa di pemilu 2024 seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memang tidak layak untuk didukung. Itulah kira-kira. Mari kita lanjutkan lagi. Paling kuat adalah Mualim Partai Aceh dari Aceh. Oke, assalamualaikum. Saya mencoba menanggapi statement Prabowo yang mengatakan bahwa dia punya tim yang kuat di Aceh, Mualim Partai Aceh. Mungkin pemilu di 2019 ya, karena masyarakat Aceh tidak punya pilihan lain selain memilih Anda, Pak Prabowo. Karena satu paslon lain itu adalah Jokowi, karena rakyat Aceh lebih membenci PDIP daripada Prabowo. Nah, hari ini ada pilihan ketiga, Pak Prabowo, ada Pak Anies Baswedan.
Makanya jangan berpikir bahwa di Aceh nanti suara mayoritasnya akan lari ke Anda. Tidak. Suara masyarakat Aceh akan lari ke Pak Anies Baswedan. Begitu hemat saya, Pak Prabowo. Salam Project Legend. Anak muda kebanyakan makan mie instan, makanya lahir pemimpin instan, kata Caimin. Pak Imin, ya, orang itu makan mie instan mungkin karena pengen berhemat dan karena memang suka, ya enak itu mie instan Pak. Hampir semua orang masyarakat menengah itu makannya mie instan. Emang apa yang salah? Instan menurut Bapak di sini mungkin ya, nih udah lama berkoalisi sama tim yang ini, tiba-tiba pindah, seketika instan pindah biar jadi wapres. Itu kali ya menurut Bapak instan. Makin lama makin blunder ya. Jadi makin tahu dong kita harus pilih atau tidak. Tentu saja tidak. Jangan pilih pemimpin yang seperti ini untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Temuan kemarin dengan Menteri Pertahanan itu sebetulnya untuk membahas mengenai belanja dari alutsista, terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri. Seperti diketahui bahwa Kementerian Pertahanan anggarannya adalah anggaran yang ada di dalam DIPA, yang seperti hari ini disampaikan sama seperti kementerian yang lain. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati. Sementara untuk sampai dengan tahun 2034, yaitu 3 Renstra tetap disesuaikan, tetap sesuai dengan keputusan Bapak Presiden sebelumnya, yaitu 55 miliar US dollar yang akan untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri selama 3 Renstra. Jadi dalam hal ini 2024 sampai 2029 nanti, dan kemudian 2029 sampai 2034. Mungkin itu ya. Oke. Cukup. Iya. Kebutuhannya memang yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan, mereka menganggap bahwa kebutuhannya sesuai dengan kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity, dan di sisi lain juga masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perencanaan penganggaran jangka menengah panjang. Gitu ya. Makasih. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami pemimpin yang jujur dan memihak kepada rakyat, yang mampu merubah dari gelap gulita kepada terang, yang mampu merubah dari keterpurukan kepada kejayaan, yang mampu merubah tradisi impor kepada cinta produk-produk lokal. Kira-kira siapa ya Allah? Amin. Nungguin dia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menarik ya ketika kita mendengar yang pertama dari Aceh dulu. Ketika Prabowo mengatakan bahwa dari Aceh akan dukung Prabowo Subianto, tahu-tahunya di Aceh sekarang sudah beralih Pak Prabowo Subianto, mereka sudah dukung Mas Anies atau paket Amin. Jadi jangan besar kepala dulu lah ya. Lalu yang berikutnya, ini yang penting menurut saya. Ketika kita mendengar bersama-sama pernyataan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa pinjaman dari luar negeri untuk Menhan saja sudah 25 bilion, 25 miliar gila US dollar. Semakin hari utang ini semakin menumpuk, ngeri-ngeri. Padahal rakyat Indonesia pasti sudah mendengar ada kasus besar-besaran dengan pembelanjaan alutsista ini.
Apakah ini merupakan trik dalam rangka kampanye kali ini ataukah bagaimana? Ayo kita rakyat Indonesia, mari kita bersama-sama mencoba untuk mengawal, mencoba untuk mempelajari lebih dalam lagi dengan pembelanjaan alutsista ini. Karena seingat saya di alutsista itu, pengadaan alutsista, ada kasus korupsi besar-besaran di sana. Patut kita waspadai. 20 miliar terlalu kecil, mesti ditambah menjadi 25. Gila. Padahal menurut saya secara pribadi ya, saya yang rakyat jelata ini, pengadaan alutsista itu tidak berdampak apa-apa. Mengingat di Papua perang KKB itu masih terjadi sampai hari ini. Fakta itu menurut saya rakyat jelata ketika saya melihat fenomena yang terjadi di Indonesia ini. Coba kita pikirkan bersama-sama. Anggaran alutsista yang begitu besar, tetapi persoalan KKB di Papua tidak bisa diselesaikan. Hello? Yang benar saja, anggaran ini patut dicurigai. Apakah pemimpin seperti ini yang mau kita harapkan untuk membangun bangsa ini? Mari, tak pernah bosan-bosan saya mengingatkan pemirsa sekalian, para penonton Orang Timur TV di mana saja kalian berada, gunakan logika akal sehat kita untuk melihat rekam jejak dari seorang Capres Prabowo Subianto ini. Saya sih berharap tidak ada hal-hal yang merugikan bangsa dan negara ini. Tapi kalau dilihat dari rekam jejak pengadaan alutsista beberapa waktu yang lalu, itu ada dugaan korupsi besar-besaran. Dan sampai hari ini pun belum dibongkar oleh KPK. Padahal sudah ramai diperbincangkan di media sosial. Ada apa? Apakah pengaruh ada orang dalam? Inilah buruknya demokrasi dan buruknya penegakan hukum di bangsa ini. Kita rakyat harus sadar dan harus buka mata. Idola boleh, goblok itu jangan. Mari kita lanjutkan lagi. Aduh, sekarang gue denger lagi tuh model-model kartu lagi tuh. Ya, kartu anak sehat. Ya anak kalau mau sehat ya bapaknya suruh kerja, bikin lapangan kerja. Nah kalau cuman kartu sehat doang paling 300.000 bengek sebulan 300.000 kalau bapaknya nganggur. Yang penting bapaknya cariin lapangan kerja, anak sehat, bisa beli susu tiap bulan, bisa jalan-jalan ke mall, tukang jajanan lewat dia bisa panggil abangnya beli. Kalau cuma dijejelin kartu doang bagaimana? Sebulan cuma 300 sampai 400.000 dapat apaan Jakarta? Yang boten-boten aja apa? Udah kagak laku dah model-model kartu kayak gitu ya. Udah pada pinter orang. Pilih perubahan deh Pak Anies. Biar pada kerja bapak-bapaknya pada. Ya. Kata mereka, kampanye itu nggak boleh bawa perasaan. Tapi kampanye itu seharusnya pertarungan gagasan. Kampanye itu seharusnya pertarungan ide. Masih ingat sama kata-katanya Pak Jokowi? Nih kita tengok dulu ya video ini buat mengingatkan. Terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya. Terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan. Mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Jadi, katanya loh ya, katanya mestinya kampanye itu adalah pertarungan ide dan gagasan. Soal bagaimana membawa Indonesia menjadi lebih baik, lebih makmur, dan lebih demokratis. Tapi,
Apa yang jadi kenyataannya? Benarkah Pilpres kali ini dipenuhi dengan adu gagasan dan adu ide buat memakmurkan rakyat? Mas Ganjar dan Pak Anies terbukti banyak melempar gagasan dan ide buat bangsa ini. Buktinya dari 19 undangan dialog dan diskusi yang diselenggarakan oleh berbagai universitas dan lembaga, mereka bisa menghadiri 18 diantaranya. Masing-masing cuma absen sekali. Sementara itu, pasangan Giant dan Suneo, maaf, salah, bukan itu maksudnya. Maksudnya pasangan Eyang Prabowo sama Gibran, nah, mereka ini malah tercatat sudah 11 kali absen dari 19 kali acara tersebut. Jadi, mau dibilang gimana? Siapa yang menolak atau menghindar dari acara-acara adu gagasan dan adu ide? Yang menolak itu adalah putra dari Presiden Jokowi sendiri. Benar gak? Dan parahnya lagi, nah ini parahnya. Parahnya Eyang Prabowo sama Gibran sekarang malah terjebak sama kampanye gimmick belaka. Kampanye gimmick yang menganggap Gen Z bodoh dan cuma suka joget-joget saja. Seolah-olah mereka ini nggak punya pemikiran dan aspirasi. Mungkin mereka menganggap Gen Z cukup dicekoki sama aksi joget-joget dan gemoy-gemoyan. Masa sih? Masa sih generasi muda dianggap semales dan sebodoh itu? Wih, Imran, bener ya lo gak punya rasa malu? Udah tahu om lo dipecat dari jabatannya, masih aja lo bertahan. Ini juga para jawara yang udah malang melintang di dunia persilatan, malah diem aja kayak di kerbau dicocok hidungnya. Otaknya udah kram, gak bisa berpikir dengan sehat. Malu dong, mau dibawa kemana nih negeri Konoha? Saudaraku sebangsa dan setanah air, seorang Presiden Joko Widodo ketika kita mendengar dalam cuplikan pidato tadi, saya berpikir bahwa memang benar-benar kali ini Presiden Joko Widodo sedang menjilat ludahnya sendiri. Bagaimana tidak? Yang Presiden Joko Widodo minta adalah pemilu kali ini adalah pertarungan gagasan, pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Tetapi fakta membuktikan bahwa anak kandungnya Gibran Rakabuming Raka, Mas awok itu, awok itu, diundang berapa belas kali tapi tidak hadir. Tadi jelas ya, dari 19 kali undangan, 11 kali tidak datang. Apakah calon pemimpin yang seperti ini untuk Indonesia? Mengerikan. Pertarungan ide, pertarungan gagasan, tetapi menyerah Prabowo dan Gibran. Yang katanya Om Gemoy dan belimbing sayur ini katanya. Tapi isi otaknya untuk adu gagasan dengan Gen Z, dengan para mahasiswa, dengan tokoh-tokoh bangsa, kosong melompong, seperti bunyi tong kosong. Kasihan sekali ya, anak seorang presiden punya ambisi mau jadi cawapres, diajak untuk berdebat, tidak pernah datang. Diundang untuk adu gagasan, tidak pernah nongol. Sekali lagi, sangat memalukan. Kalau saya adalah Presiden Joko Widodo, lebih baik dengan terhormat, saya suruh Gibran Rakabuming Raka itu mundur dari cawapres. Karena apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka yang tidak jelas ini, pada akhirnya yang malu adalah Presiden Joko Widodo itu sendiri. Lalu para pendukungnya mengatakan bahwa ya tidak apa-apa, kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Halo bos, buah yang mana dulu? Kalau buah yang sudah matang, rakyat masih mempertimbangkannya. Beda Jokowi, beda Gibran Rakabuming Raka. Kemampuan dimiliki oleh seorang Presiden Joko Widodo itu tidak sama dengan Gibran Rakabuming Raka.
politisi karbitan yang baru menjabat 2 tahun jadi wali kota, lalu tiba-tiba langsung tak jadi cawapres. Jangan bodohi rakyat. Rakyat hari ini sudah pada pintar, sudah pada cerdas. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja cuplikan video ini bisa setidaknya menggugah hati kita bahwa ada yang salah nih dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jika kita dukung di pemilu 2024 nanti. Rekam jejak sudah kita bongkar. Kemampuannya, intelektualitasnya, mentalitasnya, hampir beberapa hari belakangan ini selalu saya sampaikan. Hari ini kita temukan lagi masih tentang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tentang ketidakmampuan mereka dalam adu gagasan. Mari kita lanjutkan lagi. Siapa jadi calon wakil ketua OSIS? Sopian. Sopian? Bukan baru kelas 1 itu? Sopian yang mana, Ji, Pak? Sopian yang itu, Ji. Itu yang ketua kelas naik PS1. Kenapa nak bisa sih mencalonkan baru kelas 1? Bukan aturan harus di kelas 2? Iyo, tapi kan sudah dirubah aturannya. Sekarang bisa mi kelas 1 dengan syarat pernah atau sedangi jadi ketua kelas. Siapa Ubay? Wakil kepala sekolah, Om nah. Iyo kah? Om Nay Sopian? Iyo, apalagi kan bapaknya kepala sekolah. Baik, saya kira spirit dari gerakan ini sudah jelas bahwasannya demokrasi di Indonesia saat ini sudah tidak baik-baik saja, dan itulah yang membuat kita mesti segera melawan. Nah, perlawanan-perlawanan itu tentu tidak langsung tumbuh menjadi api-api besar, api-api yang langsung berkobar besar, tapi mulai dari api-api kecil semacam ini, dan ini harapannya akan menyebar ke seluruh Indonesia. Lalu membawa jagung, jagung adalah simbol dari pepatah seumur jagung, bahwasanya umurnya masih sangatlah muda. Nah, dari umur yang muda ini jangan sampai demokrasi tidak bisa tumbuh lebih besar lagi, lebih bertumbuh lagi, cuman langsung ditindas, langsung ditebang, bahkan langsung dibakar habis oleh oligark di negeri ini. Banyak orang yang masih punya pikiran begini, Pak Jokowi ikut serta cawe-cawe dalam Pilpres kali ini, dengan anggapan bahwa kalau nanti Prabowo misalnya menang, Pak Prabowo akan dikendalikan oleh Jokowi melalui cawapresnya hari ini, yaitu Gibran. Mari kita kupas tentang ini, kita berandai-andai, kita berbicara tentang seandainya Prabowo memenangkan Pilpres kali ini, apa yang akan terjadi? Kalau ternyata misalnya Prabowo menjadi presiden, tangannya sangat bertuah untuk bangsa ini, mulutnya, lidahnya bisa mempengaruhi arah perjalanan bangsa ini. Kalau kemudian ternyata semua kekuatan simpul-simpul Pak Jokowi yang ada hari ini kemudian diputus oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi mau apa? Itu adalah pertimbangan pertama. Kalau ternyata kekuatan Pak Jokowi di TNI, Polri, dan berbagai lembaga yang menurut Pak Jokowi hari ini menjadi sumber kekuatan Pak Jokowi, kalau ternyata sama Prabowo ketika dia dilantik menjadi presiden, lalu semua orang itu dibuntungi semua, diganti dengan orang-orangnya, Pak Jokowi mau apa? Dan Gibran kemudian dilemahkan dengan berbagai caranya. Kita berbicara tentang politik. We are talking about politics. We don't talk about the ingredients in making a pancake. Kita tidak berbicara tentang adonan-adonan cara membuat kue. Mau dimasukkan apapun, produknya akan menjadi kue. Ini politik. Sekelas Prabowo, kalau kemudian kita percaya bahwa nanti dia akan bisa berbagi konsesi kekuasaan dan wewenang di dalam pemerintahan, saya meragukan itu. Kita berbicara tentang kekuatan politik yang tidak mungkin ada dua matahari di dalam satu negara. Banyak kejadian penting di berbagai negara lain ketika mantan presiden dan presiden yang terpilih
merasa bisa mengendalikan negara, pada akhirnya yang terjadi adalah pecah kongsi. Lalu kita rakyat biasa ini bisa berbuat apa kalau kemudian Pak Jokowi justru dibuntungi oleh Prabowo yang saat itu sudah menjadi presiden? Tanda tangannya bisa mengubah apapun, keputusannya bisa berlaku untuk apapun. Pak Jokowi yang sudah demisioner dari presiden tidak mungkin akan bisa berbuat apa-apa. Mari kita pertimbangkan itu. Prabowo 2 kali pilpres dikalahkan oleh Pak Jokowi, masih ada deposit dendam di dalam kepalanya. Dia dipermalukan 2 kali oleh Pak Jokowi. Salah satu produk reformasi, manusia antah berantah, bukan kalangan priai, tiba-tiba memenangkan Pilpres 2014, bisa memenangkan Pilpres 2019 dengan berbagai caranya, hingga kemudian Prabowo betul-betul diputus tujuan dan cita-cita politiknya. Lalu kemudian hari ini dengan Pak Jokowi mendukung Prabowo, seolah-olah Prabowo sudah menjadi anak manis. Saya meragukan itu. Secara historik, berbagai sejarah politik mulai dari zaman Titus Vespasian sampai hari ini, tidak ada satupun yang sanggup berdiri dengan 2 matahari kembar dalam satu negara, dalam satu kekuatan politik. Ini tidak mungkin. Oleh karena itu, marilah kita semua ini sadar, why should Prabowo? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan dari kami. Oke lah, Pak Jokowi misalnya sadar bahwa berbagai cita-citanya belum terlaksana di negara ini, sehingga perlu ada sustainability, perlu ada continuity di berbagai tujuan-tujuan Pak Jokowi hari ini. Tapi kenapa harus Prabowo? Prabowo sejak awal sudah anti dengan supremasi sipil. Dari sejarahnya kita bisa tahu, dari sejak zaman Orde Baru bagaimana kemudian dia punya catatan sejarah melakukan penculikan dengan dalih kemudian ini untuk stabilitas negara dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ini kan membuat catatan buruk yang kemudian memberikan tanda bahwa inilah karakter Prabowo. Sekarang kalau misalnya Prabowo sudah dilantik, sekali lagi saya akan ungkit tentang ini. Kita berandai-andai saja. Kalau ternyata kemudian dalam 100 hari pertama kekuatan Pak Jokowi diputus, Pak Jokowi bisa apa? Ini yang harus menjadi pertimbangan bagi Pak Jokowi seharusnya sejak awal. Pak Jokowi juga tidak bisa menyandra satu orang yang akhirnya hanya melahirkan dendam-dendam kepada Pak Jokowi. Semakin Pak Jokowi itu menyandra orang dengan berbagai perkara yang ada hari ini, menyandra orang dengan ketakutan-ketakutan seperti berbagai kelompok-kelompok partai politik yang hari ini bergabung dengan Prabowo, suatu saat mereka akan punya dendam-dendam yang harus dijaga di dalam dirinya. Karena dulu ketika Pak Jokowi berkuasa, mereka ini betul-betul dikendalikan dengan kekuatan-kekuatan intimidatif dan koersif. Ini yang ingin saya gugah dari Pak Jokowi dan juga pendukung Pak Jokowi yang hari ini juga mendukung Prabowo. Yakin kalau nanti Prabowo itu jadi presiden misalnya, memenangkan pilpres misalnya, apakah dia akan betul-betul taking a bow atau surrender kepada Pak Jokowi? Saya meragukan itu, karena karakter Prabowo tidak seperti ini. Kita bisa lihat karakter Prabowo dari 2014, 2019, dan hingga hari ini kadang-kadang karakternya tidak terkontrol sehingga dia meledak-ledak di depan publik. Apalagi dia memegang tampuk kekuasaan. Mohon Pak Jokowi dipertimbangkan sekali lagi, meskipun ini sudah terlambat. Tapi kami semua ini orang-orang yang masih sanggup berpikir visioner, masih sanggup berpikir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Pak Jokowi akan menjadi korban pertama dari pembuntungan kekuasaan politiknya. Kalau orang mau lihat calon pemimpin yang tidak tunduk dengan kekuasaan, lihat dari salamannya. Kalau dia nunduk salaman sama pemimpin, berarti dia sapi yang dicocok hidungnya kemana aja, ngikut itu. Takut nggak kebagian, ya. Tapi kalau orang yang ngelawan kekuasaan, ya, yang istilahnya kata mengikuti hati nurani rakyat, tegak. Begitu salaman tuh biasa aja, nggak pakai nunduk-nunduk, nggak kayak sapi dicocok hidungnya. Kan kelihatan dari situ yang mana yang manut, yang mana yang enggeh, yang mana yang gloyor. Udah paham kan bahasa gua? Slebel.
Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa pada kesempatan ini. Poin penting yang mungkin bisa kita resapi bersama-sama, dan saya sangat yakin bahwa opini ini sangat luar biasa, yakni opini yang disampaikan oleh Cak Islah Barawi tadi. Saya berharap pemirsa sekalian bisa memutarnya kembali secara spesial dan secara khusus untuk mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Cak Islah Barawi ini. Inilah sesuatu yang selalu kita waspada dan selalu kita wanti-wanti jika seorang Prabowo Subianto menjadi presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya secara pribadi mau katakan bahwa jika Prabowo jadi presiden di Republik Indonesia ini, maka korban yang menjadi tumbal pertamanya adalah Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Karena saya sangat yakin dengan sikapnya yang arogan, dengan sikapnya yang otoriter, yang temperamen dan cepat marah-marah ini, pasti orang-orang seperti ini punya rasa dendam yang sangat dan amat dalam. Para pendukung 02, saya sebagai rakyat jelata hanya mau menyampaikan, mari buka hati dan pikiran Anda, gunakan logika akal sehat Anda untuk mempelajari kembali, untuk melihat kembali rekam jejak, baik itu politik maupun rekam jejak masa lalu dari seorang Prabowo Subianto. Jangan sampai esok lusa kalian baru menyesal. Sekarang masih ada waktu dan belum terlambat jika kalian mau ikut untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini, mau menyelamatkan anak cucu kita. Itulah poin pentingnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang sudah saya persembahkan dari awal hingga akhir ini bisa menghibur kita semua dan bisa mengedukasi kita. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan ataupun video-video saya yang tidak berkenan, silakan saja itu diabaikan. Tetapi kalau ada video-video yang berkualitas, silakan itu disimak, direnungkan dan diresapi, agar di tahun 2024 nanti, tepatnya di tanggal 14 Februari 2024, kita mampu memilih pemimpin yang berkualitas, yang berintegritas, dan mampu untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.